warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yuniar, NPM 1921030486, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 4. Saya akan menyimpulkan dari beberapa makalah yang telah dipresentasikan. Yang pertama, kelompok 1. Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir, serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum arbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Yang pertama, arbitrase institusional atau permanen. Yang kedua, arbitrase ad hoc. Kelompok kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata maupun muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan. Namun demikian, Basarnas tidak menutup diri untuk menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Basarnas terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding atau mengikat dan final, atau tidak ada banding atau kasasi. Namun demikian, pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penetapan syarat-syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau muamalah Islam melalui Basarnas. Dimaksudkan untuk mengingatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Di samping itu, meningkatkan profesionalisme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efisiensi biaya bagi penyelesaian sengketa. Pada prakteknya selama ini, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas telah membuktikan dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dan telah memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan para pihak. Dengan demikian, hukum arbitrase Islam atau Basarnas dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang dan mempunyai peranan yang sangat penting. Selanjutnya, kelompok 3, Alternative Dispute Resolution atau ADR, merupakan suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Kehadiran ADR sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. ADR mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekonomis, yang kedua, faktor ruang lingkup yang dibahas, dan yang ketiga, faktor pembinaan hubungan baik. ADR mulai muncul pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota, Amerika. Di Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai ketentuan arbitrase dan ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam perkembangan dan pemberdayaan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa telah disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami secara non-litigasi sesuai kesepakatan dari para pihak dikarenakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR. Di dalam konteks Indonesia, pelembagaan serta permasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti faktor-faktor politik dan budaya. Dapat disimpulkan kalau ADR merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan secara non-litigasi. Selanjutnya kelompok 4. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suatu kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dan dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang meminta konsultasi, dan konsultan. Menurut Doherty, dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsulti, dan konseli, atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Pengertian konsultasi menurut para ahli. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan konsultasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Marsudi. Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Yang kedua, Waston. Konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara konselor dan klien. Yang selanjutnya, kelompok 5. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya, mereka tidak terlalu memedulikan kontrak, kurang begitu peduli terhadap bunyi klausul-klausul kontrak. Dalam benak mereka, cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Mindset seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada pada klausul kontrak. Kalau ada sengketa, merupakan upaya penyelesaian secara baik-baik, secara kekeluargaan. Selanjutnya, kelompok 6. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan, mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut: memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologi, mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair, secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung, mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak. Yang selanjutnya, kelompok 7. Konsiliasi merupakan lembaga pendamai, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan diantaranya adalah dengan cara konsiliasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahkan tidak dapat ditemui satu ketentuan pun termasuk tentang pengertian konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Perkata konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1
angka 10 dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi, karena dalam konsiliasi ada beberapa tahapan yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Yang kedua, konsiliator memiliki peran yang lebih besar daripada mediator dalam konsiliasi. Pihak ketiga atau konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Yang ketiga, sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah, kecuali diminta oleh para pihak. Selanjutnya, kelompok 8. Jadi prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semisal, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk menyelesaikan sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, untuk orang yang membutuhkan atau klien. Selanjutnya, kelompok 9. Dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan, terutama pasal 32 ayat 1, pasal 44 ayat 2, pasal 45 ayat 1, dan pasal 60, bahwa bentuk putusan arbitrase ada 4. Yang pertama, putusan selah, yang kedua putusan akhir, yang ketiga putusan perdamaian, yang keempat putusan verdict. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimatum remedium. Setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil, sehingga dalam penyelesaian sengketa secara litigasi diperlukan adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat, sehingga terdapat forum penyelesaian yang dapat diterima dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Sedangkan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Apabila salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, maka dapat dianggap melanggar perjanjian terhadap pendapat yang bersifat mengikat tersebut. Tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya banding ataupun kasasi. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.